Oke, saudara, kita mau lanjutkan ya mempelajari bagaimana kita saling tolong menolong di dalam kompak untuk menolong saudara kita untuk mencapai goal atau mencapai target di dalam hidupnya, saudara, sesuai dengan tingkat pertumbuhan kerohaniannya. Nah, bagaimana kita menolongnya? Sebenarnya sederhana, saudara, lewat praktek skor, ya. Nah, kita hari ini nanti akan membuat modeling sehingga teman-teman nanti yang sudah ikut kompak bisa melihat ini dan bisa mempelajarinya dan mempraktekkannya di dalam kompak masing-masing. Nah, saudara, salah satu goal yang sangat penting buat orang Kristen anak, ya, selain mengenal Allah sebagai Bapa, tadi itu yang kita doakan, tapi orang Kristen baru perlu tahu bahwa segala dosanya sudah diampuni, saudara. Berapa dosa? Segala dosanya. Itu bahasa Yunaninya adalah segala, saudara. Ya. Nah, saudara, artinya tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Segala dosanya, ya, sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah diampuni. Nah, dengan perkataan lain, orang Kristen baru perlu belajar, saudara. Perlu, ya, saudara, mendapat jaminan atau kepastian keselamatan itu, kepastian hidup kekal itu. Nah, karena itu, saudara, mari kita hari ini akan belajar satu topik. Ini topik dari SPK Pemenang, tapi kita akan renungin singkat dulu sebelum nanti kita praktek skor, saudara. Ya, nah, mari kita lihat topik yang kita udah pernah pelajari, tapi saya akan mengingatkan kembali sambil saya mengajar, saudara. Saudara membuat jurnal, saudara catat, ya, khususnya kebenaran-kebenaran apa yang kita dapat lewat pelajaran ini. Oke? Nah, kita mau belajar jaminan hidup kekal. Ya. Kita diberikan hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara, saudara. Kekal. Ya. Kalau kehidupan ini di tengah jalan bisa hilang, itu namanya bukan hidup kekal, hidup sementara, ya. Tapi yang Tuhan berikan adalah hidup kekal. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan kita hidup kekal, bukan hidup sementara? Karena firman Tuhan memang menjamin itu, saudara. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara, di dalam Yohanes pasal 10, 27 sampai 29 dulu. Kita lihat ayat ini, saudara. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 27 dulu. Nah, domba-dombaku mendengar suaraku, ya, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, kebenaran apa yang kita dapat di sini, saudara? Ya, kalau kita adalah domba, ya, maka ciri-ciri domba itu, ya, pertama dia mendengar suara dari gembalanya. Kedua, ya, dia gembalanya mengenal mereka. Ya, kemudian mereka mengikut gembalanya, saudara. Nah, siapakah domba ini? Ya, siapa saudara domba ini? Kalau saudara baca beberapa ayat sebelumnya, ya, khususnya, ya, kalau saudara baca ayat 11 sampai ayat 15, di situ Tuhan Yesus bilang begini, akulah gembala yang baik, ya, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku, ya, dan domba-domba itu bukan hanya orang Israel, ada lagi katanya domba-domba dari kandang yang lain, saudara, ya, akan dipersatukan menjadi satu gembala. Nah, jadi domba ini siapa, saudara? Domba adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus.
Kristus sudah memberi nyawanya kepada dia, saudara. Itulah domba. Ya, jadi dia bukan kambing, tapi dia domba. Domba itu umat tebusannya Tuhan. Ya, Tuhan udah bayar harganya. Bayangin, dia bayar nyawanya sendiri, diberikan kepada domba-domba itu. Ya, maka saudara, domba-domba itu cirinya dia bisa dengar suara gembalanya. Ya, kedua, dia gembalanya mengenal mereka. Nah, kata mengenal, saudara, ini adalah kata lain dari saudaraku, hidup kekal. Ya, Yohanes 17 bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Mengenal. Jadi dari kata mengenal, saudara, kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, itu kaitannya sama hidup kekal. Jadi mereka sudah dapat hidup kekal. Ya, ketika di dalam saudaraku Matius pasal 7 nanti, ada orang yang saudara berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan nanti bilang begini, engkau tidak pernah mengenal aku. Ya. Nah, dia bilang aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Bukan aku ya mengenal kamu sementara, tapi aku tidak pernah mengenal engkau, engkau tidak pernah mengenal aku. Ya, tidak pernah, saudara. Ya, jadi itu buktinya adalah mereka sudah diselamatkan, saudaraku. Mereka sudah menerima hidup kekal. Ya, tetapi yang di Matius 7 itu mereka belum diselamatkan, saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengenal Yesus sudah mengenal kita. Ya, dan kita mengikut dia, domba-dombanya ikut dia terus. Ya, terus ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Coba lihat gambar yang di kanan atas itu, saudara. Ya, di situ kita lihat ada batu putih. Seandainya batu putih itu saudara digenggam ya oleh tangan Yesus. Adakah orang yang bisa mengambil saudara dari tangan Yesus? Nggak ada. Nggak akan ada, saudara ya. Kenapa? Karena tangan Tuhan begitu kuat. Saya pernah genggam sesuatu di tangan saya suruh teman saya ambil. Sulit sekali dia mengambilnya, saudara. Sulit sekali. Apalagi tangannya Tuhan. Ya, kita ada di genggaman tangan Tuhan. Mana mungkin ada orang yang bisa ambil kita, saudara. Ya, bahkan salah seorang reformator bilang begini, saudara. Ya, sebenarnya mustahil kita diambil dari tangannya Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang kitalah tangannya Tuhan itu. Ya kan, kita anggota tubuhnya Tuhan kan. Nah, bagaimana ya orang bisa ambil tangannya Yesus? Ya, hebat kalau dia bisa ambil tangannya Yesus. Nggak ada yang bisa. Itulah begitu amannya kita di dalam Tuhan. Ya, kita, saudaraku, kalau udah lahir baru, udah ditebus dosanya, kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangannya Tuhan. Ya, ini jaminan dari siapa? Dari Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 29. Bukan hanya Yesus menjamin kita. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow, katanya Bapa lebih besar dari siapapun. Wah, jadi tidak ada orang yang dapat merebut saudara dari tangan Bapa. Bayangin saudara, Yesus menggenggam saudara, Bapa menggenggam saudara. Bukan hanya itu, kita lihat lagi Roh Kudus. Next kita lihat saudaraku, ya,
Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dibilang gini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu berbuat baik. Amin. Enggak. Ketika kamu rajin beribadah. Ya, betul? Enggak. Ya. Tapi ketika kamu percaya. Kapan? Ketika kamu percaya. Sekali lagi, kapan? Ketika kamu percaya, bukan berbuat baik, saudara. Ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Haleluya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu, saudara, ya, langsung memeteraikan kita saat kita percaya. Kapan? Sekejap saat kita percaya. Jadi bukan proses, sekejap. Begitu percaya, twing, langsung dimeteraikan, saudara. Ya, nah apa itu meterai, saudara? Zaman dulu, saudara, kalau orang kirim surat, ya mesti dikasih meterai, ya. Sampai sekarang juga, saudaraku, masih banyak yang pakai meterai, perangko, ya, saudaraku, itu meterai, ya, itu untuk melindungi surat itu, ya. Nah, zaman dulu, saudara, surat kan nggak boleh sembarangan dibaca, ya. Kalau sampai dibaca, waduh, itu berat sekali hukumannya, saudara. Apalagi kalau itu suratnya raja, nggak boleh sembarangan, saudara, dibuka. Jadi surat itu sebelum dikirim dicap dulu, saudara. Dikasih meterainya raja. Nah, ini gambar yang di atas itu, saudara. Yaitu salah satu meterai raja Yunani. Jadi suratnya kalau udah dimeterai pakai ini, saudara, tidak boleh dibuka siapapun. Yang berani buka, dia kepalanya dipancung, saudaraku. Dia dibunuh langsung. Ya, hukuman mati. Nggak boleh. Kenapa? Karena meterai itu tanda kepemilikan, saudara. Bahwa surat ini adalah milik raja. Ya, tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu-gugat. Karena ini miliknya raja. Tanda ini ya menunjukkan dia miliknya raja. Wow, haleluya. Waktu saudara terima Yesus, saat percaya, bukan berbuat baik, saat percaya langsung dicap saudara milik raja, miliknya ya Tuhan. Siapa yang berani ganggu saudara? Nggak ada. Siapa? Ya, meterainya Tuhan itu sudah mencap saudara menjadi milik dia. Makanya antikris nggak bisa mencap saudara lagi. 666 nggak bisa lagi mencap saudara. Karena saudara sudah diberi cap 777 milik Allah. Makanya ya nggak ada orang yang bisa mengambil keselamatan saudara dari saudara. Jangan takut, kita nggak akan pernah kehilangan keselamatan kalau kita udah memperolehnya. Ya, nah saudara-saudara, kemudian apa yang ya kita lihat ilustrasinya seperti orang ya kalau di zaman modern, saudara, ya kita ngetik sesuatu, ya atau kita udah bikin sesuatu desain di komputer, ya kita mesti save, ya kalau nggak hilang filenya, saudara. Ya hilang, kita mesti save. Demikianlah kalau kita udah di save, saudara, nggak bisa hilang. Keselamatan itu nggak bisa hilang, ya kalau udah di save. Nah, saudara-saudara, jadi kesimpulannya kita lihat berikutnya, ya kenapa ada jaminan hidup kekal? Next, ya karena ada jaminan dari Allah Tritunggal, saudara. Jaminan dari Bapa, jaminan dari Yesus, dan jaminan dari Roh Kudus. Ya, gimana enggak pasti keselamatan itu, saudara? Gimana enggak ya, saudaraku, kita ada keyakinan akan keselamatan itu karena ada jaminan dari Allah Tritunggal. Ya. Nah, berikutnya, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 39. Inilah
tugas Yesus di dunia ini, saudara. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Yesus datang, saudara, diutus Bapa dengan sebuah tugas. Nah, apa tugasnya? Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Berapa yang tidak hilang? Semua. Jadi semua domba-dombanya, semua umat tebusannya, ya, itu jangan ada yang hilang. Itu tugas Yesus, memastikan mereka jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, saudara. Ini tugas Yesus, ngejagain kita, saudara. Supaya dalam perjalanan hidup kita sampai akhir tidak ada satupun yang hilang keselamatannya, saudara. Tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Wow, ini keren banget, saudara, kalau kita mengerti, ya. Nah, jadi, saudara, berikutnya, nah, sekarang kita coba, ya, kita catat kebenaran apa yang saudara dapat lewat beberapa ayat yang kita renungkan di atas, ya. Kebenaran apa yang saudara dapat, ya. Nah, udah catat belum, saudara, kebenaran-kebenaran ini, ya. Nah, kemudian, nah, kita masuk nanti teguran apa yang kita dapat. Misalnya, kita udah yakin belum bahwa kita pasti diselamatkan, saudara. Ada orang udah selamat, tapi dia nggak yakin. Ya, nah itu ada teguran Tuhan hari ini. Kok kamu belum yakin? Kamu udah diselamatkan. Nah, Tuhan menegur kita lewat firman ini. Ya, nah, kenapa kita itu, saudara, nggak yakin keselamatan kita? Nah, kita cari tahu. Kalau kita ketemu, nah, ketemulah perbaikannya, saudara. Perbaikan apa yang kita perlu lakukan supaya kita yakin keselamatan itu, ya, supaya kita, saudaraku, ya, mempunyai saudaraku, jaminan keselamatan itu. Lalu langkah-langkah nyata apa yang saudara mesti buat? Ya, inilah rencananya. Nah, sekarang, saudara, tetap, ya, ayat-ayat ini jangan saudara ini dulu, alihkan dulu, ya, kita akan diskusi. Nah, saudara, saya mau